Di sebuah desa yang tenang, hidup seorang pemuda bernama Arga. Usianya baru menginjak 23, tapi ia sudah terbiasa memikul beban yang berat. Setiap pagi, ia membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Sore hari, ia kadang meminjam sepeda tuanya untuk sekadar melewati jalan besar, berharap bertemu Nadia, gadis yang selalu membuat waktu terasa melambat bagi Arga. Putri tunggal dari keluarga berada, sopan, dan ramah meski hidupnya jauh dari kehidupan sederhana Arga. Mereka mulai saling mengenal dari obrolan singkat di pinggir jalan, hingga akhirnya kedekatan itu berubah menjadi rasa yang tak bisa Arga simpan lagi. Malam itu, dengan kemeja pinjaman tetangga dan hati yang penuh harap, Arga memberanikan diri datang ke rumah Nadia. Di tangannya, sebungkus kue lapis buatan ibunya, hadiah sederhana yang ia pikir cukup untuk menunjukkan ketulusan. Ayah Nadia menyambut dengan tatapan tajam. Arga duduk, menundukkan kepala sebentar, lalu mengucap niatnya untuk melamar. Hening menyelimuti ruangan sebelum akhirnya pecah oleh tawa sinis. Kamu pikir, dengan apa kamu akan membahagiakan anak saya? Uang, rumah, mobil, kamu bahkan tak punya satu pun, ucap sang ayah dingin. Arga terdiam. Dadanya sesak. Matanya sempat mencari wajah Nadia, tapi gadis itu hanya menunduk, menggenggam tangannya sendiri, tak mampu berkata apa-apa. Dengan suara yang bergetar, Arga berpamitan. Langkahnya berat keluar dari rumah itu, namun di hatinya mulai tumbuh tekad yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu ia duduk di tepi sungai, menatap langit berbintang, menggenggam kue lapis yang tak sempat ia berikan. 3 tahun, hanya 3 tahun, bisiknya lirih. Aku akan kembali, dan saat itu tiba, semuanya akan berbeda. Keesokan paginya, Arga pergi meninggalkan desa. Tak membawa harta, hanya luka, tekad, dan mimpi yang terlalu besar untuk ditertawakan. Kereta tua yang ditumpangi Arga berguncang pelan, membawa dirinya menjauh dari desa. Di pangkuannya hanya ada tas kain berisi 2 setel pakaian, dompet tipis, dan selembar foto ibunya. Ia tak tahu persis apa yang menantinya di kota, tapi satu hal pasti. Ia tak akan pulang sebelum menjadi seseorang. Kota itu ramai, penuh cahaya, tapi juga asing. Arga berjalan menyusuri trotoar, mencari tempat tinggal murah. Akhirnya ia menemukan kamar kos sempit di belakang pasar. Bau anyir ikan dari kios sebelah sudah menjadi sarapan hari-hari pertama. Pekerjaan pertama Arga adalah kuli, angkut di gudang sayur. Gajinya kecil, tenaganya habis setiap malam, tapi ia bertahan. Setiap kali tubuhnya lelah, ia teringat kata-kata ayah Nadia yang menusuk hati, dan tekadnya kembali membara. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Arga yang baru pulang kerja melihat seorang pria tua berdiri kebingungan di pinggir jalan, mencoba memperbaiki mobil yang mogok. Tanpa pikir panjang, Arga menghampiri, memayungi pria itu dengan tubuhnya sendiri sambil membantu mendorong mobil. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, pemilik sebuah perusahaan kecil yang sedang sekarat karena terlilit hutang. Meski hanya sekilas, Arga bisa melihat lelah di mata pria itu, lelah yang tak jauh berbeda dari rasa putus asa yang pernah ia rasakan. Beberapa hari kemudian, Pak Surya datang ke gudang sayur mencari Arga. Ia menawarkan pekerjaan baru sebagai asisten pribadinya. Gajinya tak jauh lebih besar, tapi Pak Surya berjanji akan mengajarinya tentang bisnis. Arga menerima tanpa ragu. Ia tahu, inilah langkah pertama yang akan mengubah hidupnya. Meski jalannya masih panjang, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa, Arga merasa ia tidak lagi berjalan sendirian. Malam itu ia menatap keluar jendela kos sempitnya. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang di tanah. Dalam hati ia berbisik, "Tunggu aku Nadia, aku akan kembali, dan kali itu aku takkan datang dengan tangan kosong." Di sebuah desa yang tenang, hidup seorang pemuda bernama Arga. Usianya baru menginjak 23, tapi ia sudah terbiasa memikul beban yang berat.
Setiap pagi, ia membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Sore hari, ia kadang meminjam sepeda tuanya untuk sekadar melewati jalan besar, berharap bertemu Nadia. Nadia, gadis yang selalu membuat waktu terasa melambat bagi Arga. Putri tunggal dari keluarga berada, sopan, dan ramah meski hidupnya jauh dari kehidupan sederhana Arga. Mereka mulai saling mengenal dari obrolan singkat di pinggir jalan, hingga akhirnya kedekatan itu berubah menjadi rasa yang tak bisa Arga simpan lagi. Malam itu, dengan kemeja pinjaman tetangga dan hati yang penuh harap, Arga memberanikan diri datang ke rumah Nadia. Di tangannya, sebungkus kue lapis buatan ibunya, hadiah sederhana, yang ia pikir cukup untuk menunjukkan ketulusan. Ayah Nadia menyambut dengan tatapan tajam. Arga duduk, menundukkan kepala sebentar, lalu mengucap niatnya untuk melamar. Hening menyelimuti ruangan sebelum akhirnya pecah oleh tawa sinis. Kamu pikir, dengan apa kamu akan membahagiakan anak saya? Uang, rumah, mobil, kamu bahkan tak punya satu pun. Ucap sang ayah dingin. Arga terdiam. Dadanya sesak. Matanya sempat mencari wajah Nadia, tapi gadis itu hanya menunduk, menggenggam tangannya sendiri, tak mampu berkata apa-apa. Dengan suara yang bergetar, Arga berpamitan. Langkahnya berat keluar dari rumah itu, namun di hatinya mulai tumbuh tekad yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia duduk di tepi sungai, menatap langit berbintang, menggenggam kue lapis yang tak sempat ia berikan. 3 tahun, hanya 3 tahun. Bisiknya lirih. Aku akan kembali. Dan saat itu tiba, semuanya akan berbeda. Keesokan paginya, Arga pergi meninggalkan desa. Tak membawa harta, hanya luka, tekad, dan mimpi yang terlalu besar untuk ditertawakan. Kereta tua yang ditumpangi Arga berguncang pelan, membawa dirinya menjauh dari desa. Di pangkuannya hanya ada tas kain berisi 2 setel pakaian, dompet tipis, dan selembar foto ibunya. Ia tak tahu persis apa yang menantinya di kota, tapi satu hal pasti, ia tak akan pulang sebelum menjadi seseorang. Kota itu ramai, penuh cahaya, tapi juga asing. Arga berjalan menyusuri trotoar, mencari tempat tinggal murah. Akhirnya ia menemukan kamar kos sempit di belakang pasar. Bau anyir ikan dari kios sebelah sudah menjadi sarapan hari-hari pertama. Pekerjaan pertama, Arga adalah kuli, angkut di gudang sayur. Gajinya kecil, tenaganya habis setiap malam, tapi ia bertahan. Setiap kali tubuhnya lelah, ia teringat kata-kata ayah Nadia yang menusuk hati, dan tekadnya kembali membara. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Arga yang baru pulang kerja melihat seorang pria tua berdiri kebingungan di pinggir jalan, mencoba memperbaiki mobil yang mogok. Tanpa pikir panjang, Arga menghampiri memayungi pria itu dengan tubuhnya sendiri sambil membantu mendorong mobil. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pak Surya, pemilik sebuah perusahaan kecil yang sedang sekarat karena terlilit hutang. Meski hanya sekilas, Arga bisa melihat lelah di mata pria itu. Lelah yang tak jauh berbeda dari rasa putus asa yang pernah ia rasakan. Beberapa hari kemudian, Pak Surya datang ke gudang sayur, mencari Arga. Ia menawarkan pekerjaan baru sebagai asisten pribadinya. Gajinya tak jauh lebih besar, tapi Pak Surya berjanji akan mengajarinya tentang bisnis. Arga menerima tanpa ragu. Ia tahu inilah langkah pertama yang akan mengubah hidupnya. Meski jalannya masih panjang, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan desa, Arga merasa ia tidak lagi berjalan sendirian. Malam itu ia menatap keluar jendela kos sempitnya. Lampu-lampu kota berkelip seperti bintang di tanah. Dalam hati ia berbisik, "Tunggu aku Nadia, aku akan kembali. Dan kali itu, aku takkan datang dengan tangan kosong." Hari-hari pertama bekerja dengan Pak Surya terasa seperti memasuki dunia baru bagi Arga. Kantor kecil itu terletak di ruko sederhana, dengan tumpukan dokumen dan aroma kopi yang selalu memenuhi ruangan.
Di sana, Arga tak lagi hanya mengandalkan tenaga, tapi juga pikirannya. Pak Surya bukan bos yang banyak bicara, tapi setiap kalimatnya mengandung pelajaran. Ia mengajarkan Arga bagaimana membaca laporan keuangan, mengenali peluang, dan yang terpenting, menghargai setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan. Bisnis bukan cuma soal uang, nggak, ucapnya suatu pagi. Kalau kamu mau orang percaya sama kamu harus belajar memberi nilai, bukan sekadar mencari untung. Arga mulai membantu mengatur jadwal pertemuan, mencatat transaksi, bahkan ikut dalam negosiasi kecil-kecilan. Meski sering gugup, ia memperhatikan setiap detail, mencoba memahami cara Pak Surya berbicara dengan klien. Namun, tak semua hari berjalan mulus. Hutang perusahaan semakin menumpuk dan beberapa pemasok mulai menarik kerjasama. Arga melihat sendiri bagaimana Pak Surya berjuang menutup lubang di sana-sini, bahkan menjual mobil pribadinya untuk membayar karyawan. Suatu malam, ketika kantor sudah sepi, Arga memberanikan diri berbicara. "Pak, kalau terus begini, perusahaan bisa tutup." Pak Surya tersenyum tipis. "Itu sebabnya saya butuh orang muda seperti kamu, Ga. Otak segar, tenaga kuat, dan hati yang masih bersih. Mungkin kamu bisa melihat hal yang saya lewatkan." Kata-kata itu membekas dalam hati Arga. Ia mulai mencari ide untuk menyelamatkan usaha ini. Malam-malamnya kini dihabiskan di kos dengan buku-buku pinjaman dari perpustakaan kota, mempelajari strategi bisnis, pemasaran, dan perdagangan luar negeri. Setiap halaman yang ia baca, setiap ilmu yang ia serap, menjadi batu pijakan menuju sesuatu yang lebih besar. Dan entah mengapa, di tengah semua kelelahan itu, ia merasa sedang membangun sesuatu, bukan hanya untuk Pak Surya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam hati, janji yang ia ucapkan di tepi sungai dulu semakin kuat. Bukan hanya untuk membuktikan pada orang lain, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Di gudang perusahaan kecil milik Pak Surya, tumpukan sayuran segar mulai layu karena pasar lokal sepi pembeli. Beberapa karyawan sudah murung, khawatir gaji bulan depan tak akan dibayar. Arga memandangi deretan peti berisi kubis dan wortel sambil memutar otak. Ia ingat dari buku yang dibacanya, ada pasar di luar negeri yang sangat membutuhkan sayuran segar tropis. Gagasannya terdengar gila, apalagi untuk perusahaan kecil yang nyaris bangkrut. Tapi di pikirannya, peluang ini terasa nyata. Malam itu, Arga memberanikan diri mengetuk pintu rumah Pak Surya. "Pak, saya punya ide. Bagaimana kalau kita coba kirim sayuran ini ke luar negeri? Mungkin lewat Singapura atau Malaysia. Harganya, di sana lebih tinggi." Pak Surya terdiam lama. "Kamu tahu itu butuh izin jaringan dan biaya besar?" Arga mengangguk. "Saya tahu, Pak. Tapi saya mau coba cari pembelinya dulu. Kalau ada yang mau beli, kita tinggal pikirkan cara kirimnya." 2. Hari kemudian Arga berangkat ke pelabuhan membawa beberapa sampel sayuran terbaik. Ia berbicara dengan siapa saja yang mau mendengar, pedagang, sopir truk, bahkan pekerja bongkar muat. Kebanyakan hanya menggeleng, tapi ada satu pria paruh baya yang tertarik. Namanya Tuan Lim, pedagang grosir di Singapura yang sedang mencari pemasok baru. Percakapan itu menjadi titik balik. Tuan Lim meminta uji kirim dalam jumlah kecil. Bagi perusahaan Pak Surya, ini seperti secercah cahaya di tengah gelap. Arga bekerja tanpa henti menyiapkan barang, memastikan semuanya segar, dan dikemas rapi. Hari pengiriman tiba. Peti-peti itu dimuat ke kapal dengan hati-hati. Arga berdiri di dermaga, melihat kapal perlahan menjauh sambil menahan napas. Ia tahu jika uji kirim ini gagal, semuanya akan berakhir. Tapi jika berhasil, ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar. Di malam yang sunyi, Arga duduk di kosnya, menatap ponsel yang belum juga berbunyi. Namun di dadanya, untuk pertama kali sejak meninggalkan desa, ada perasaan berani berharap. 3 hari terasa seperti 3 bulan bagi Arga. Setiap pagi ia
Memeriksa ponsel, setiap suara notifikasi membuat jantungnya berdegup. Di kantor, karyawan lain juga mulai bertanya-tanya, apakah kiriman uji coba itu akan memberi hasil atau hanya menjadi kerugian baru. Sore itu, ponselnya berdering. Nama Tuan Lim muncul di layar. Arga langsung mengangkat, suaranya hampir bergetar. Arga, kiriman kamu sampai dengan kualitas yang lebih baik dari perkiraan saya. Pembeli di sini sangat puas. Kita lanjutkan pengiriman dalam jumlah lebih besar. Suara Tuan Lim terdengar mantap. Arga terdiam beberapa detik, mencoba mencerna kata-kata itu. Begitu telepon ditutup, ia langsung berlari ke ruang kerja Pak Surya. "Pak, kita berhasil!" serunya sambil terengah. Mata Pak Surya yang tadinya muram kini berbinar. Hari-hari berikutnya berubah menjadi kesibukan yang tak pernah mereka bayangkan. Gudang yang dulu sepi kini ramai. Truk datang silih berganti. Petani lokal mulai memasok lebih banyak. Arga mengatur jadwal pengiriman, memastikan kualitas, dan bahkan ikut mengantar ke pelabuhan. Namun, keberhasilan itu juga menarik perhatian. Beberapa pesaing mulai melirik dan mencoba meniru jalur pengiriman yang ditemukan Arga. Bahkan ada yang diam-diam menyuap pekerja gudang untuk mendapatkan daftar pemasok. Suatu malam, Arga menemukan salah satu truk mereka dibongkar oleh orang tak dikenal. Barang-barang berserakan di jalan. Untungnya, ia tiba tepat waktu dan sempat mengusir mereka. Tapi jelas ini pertanda bahwa mereka akan menghadapi rintangan baru. Pak Surya memandang Arga dengan serius. "Kamu sudah membawa kita ke titik ini, Ga. Tapi ingat, semakin tinggi kita naik, semakin banyak yang ingin menjatuhkan." Arga mengangguk. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Justru inilah awal dari permainan yang lebih besar, dan ia harus siap apapun yang terjadi. Pengiriman demi pengiriman terus berjalan lancar. Nama perusahaan kecil milik Pak Surya mulai dikenal di pelabuhan. Arga menjadi sosok yang sering dibicarakan. Pemuda-muda yang menemukan jalur ekspor baru dan menghidupkan kembali bisnis yang hampir mati. Suatu sore setelah semua pekerja pulang, Arga dipanggil ke ruang Pak Surya. Di meja ada 2 cangkir kopi panas. "Ga," ujar Pak Surya perlahan, "aku bangga sama kamu. Tapi aku juga tahu anak muda sepertimu pasti punya mimpi yang lebih besar dari sekadar bekerja di sini." Arga terdiam. "Maksud Bapak?" "Aku ingin kamu mempertimbangkan untuk menjadi mitra. Bukan lagi karyawan. Tapi kalau mau jalan sendiri pun aku tidak akan menghalangi. Pilihan ada di kamu." Malam itu Arga pulang dengan pikiran yang kacau. Di satu sisi, ia berutang banyak pada Pak Surya. Di sisi lain, ia mulai memikirkan mimpinya sendiri, membangun usaha yang bisa membawanya kembali ke desa dengan kepala tegak, membuktikan pada semua orang, terutama pada Nadia dan keluarganya, bahwa ia bukan lagi pemuda yang dulu mereka remehkan. Kebimbangan itu semakin rumit ketika ia menerima telepon dari seorang investor asing yang pernah bertemu di pelabuhan. Investor itu menawarkan modal besar jika Arga mau memulai bisnisnya sendiri. Tawaran itu seperti pintu yang terbuka lebar, tapi juga penuh risiko. Arga berjalan sendirian di tepi dermaga malam itu, memandangi kapal yang berlayar menuju Cakrawala. Ia tahu, setiap kapal yang berangkat pasti memilih jalurnya sendiri. Dan sekarang, ia harus memilih jalannya. Dalam hati ia berbisik, apapun yang kupilih, ini akan menentukan siapa aku di 3 tahun ke depan. Pagi itu, langit kota tampak cerah, tapi hati Arga justru penuh badai. Semalaman ia tak bisa tidur, memikirkan 2 pilihan yang ada di hadapannya. Tetap bersama Pak Surya sebagai mitra, atau menerima tawaran investor asing untuk memulai jalannya sendiri. Di meja makan kosnya yang sempit, Arga menatap roti tawar di tangannya. Benda sederhana itu mengingatkannya pada masa-masa di desa, saat ia sering menahan lapar demi ibunya. Ia sadar, keputusan yang akan diambil bukan sekadar soal uang, tapi masa depan. Siang harinya, Arga duduk di depan Pak Surya. "Pak, saya berutang banyak pada Bapak. Tanpa Bapak, saya mungkin masih jadi kuli angkut. Tapi saya juga punya mimpi sendiri. Saya ingin mencoba."
Membangun usaha saya sendiri. Pak Surya terdiam, lalu tersenyum tipis. Ga, sejak pertama kali aku bertemu kamu di jalan, aku tahu kamu anak yang tak akan berhenti di satu tempat. Kalau itu keputusanmu, aku dukung. Tapi ingat, dunia bisnis di luar sana tak selalu ramah. Dengan restu itu, Arga mulai bergerak cepat. Ia menerima tawaran investor asing, menyusun rencana, dan merekrut beberapa pekerja muda yang ia temui di pelabuhan. Fokusnya sederhana, memperluas jaringan ekspor, bukan hanya sayuran, tapi juga produk pertanian lain yang memiliki nilai tinggi di pasar internasional. Kerja kerasnya membuahkan hasil lebih cepat dari dugaannya. Dalam hitungan bulan, ia sudah mengirimkan kontainer demi kontainer ke berbagai negara. Uangnya tumbuh, usahanya berkembang, dan namanya mulai dikenal di kalangan eksportir muda. Namun di balik semua itu, ada satu gambar yang selalu ia simpan di dompet, foto dirinya bersama Nadia yang diambil diam-diam saat mereka masih sering bertemu di pinggir jalan. Foto itu menjadi pengingat mengapa ia memulai semua ini. 3 tahun, hanya 3 tahun. Dan waktu itu hampir tiba. 3 tahun berlalu seperti mimpi yang berlari kencang. Arga kini bukan lagi pemuda kurus dengan kemeja pinjaman. Jasnya rapi, jam tangannya berkilau, dan namanya sudah masuk ke daftar eksportir muda paling sukses di Asia Tenggara. Namun di balik gemerlap itu, satu janji masih terpatri di hatinya. Janji yang ia bisikkan di tepi sungai malam setelah ditolak. Janji untuk kembali, bukan sebagai pemuda miskin, tapi sebagai seseorang yang tak bisa lagi diremehkan. Hari itu, 7 mobil mewah berwarna, berbeda berbaris rapi di pelabuhan. Semua adalah milik Arga, disiapkan khusus untuk perjalanan pulang ke desa. Bukan untuk pamer semata, tapi sebagai simbol bahwa ia telah menepati janjinya. Perjalanan ke desa membuat hatinya campur aduk. Ia melewati sawah, jalan tanah, dan rumah-rumah tua yang dulu akrab baginya. Begitu memasuki gerbang desa, suara knalpot mobil-mobil mewah itu membuat warga keluar dari rumah, saling berbisik dan terheran-heran. Arga? Itu Arga, kan? Bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya. Dia pulang. Tapi lihat mobilnya, sahut yang lain. Anak-anak berlari mengikuti iring-iringan mobil. Para tetua hanya mengangguk-angguk, mencoba memahami perubahan besar yang mereka lihat. Mobil paling depan berhenti di halaman rumah ibunya. Arga turun, memeluk sang ibu yang sudah berlinang air mata. Bu, Arga pulang. Suaranya bergetar, bukan karena lelah, tapi karena seluruh beban 3 tahun terakhir seakan runtuh di pelukan itu. Kabar kedatangan Arga menyebar cepat sampai ke telinga keluarga Nadia. Tak butuh waktu lama, ayah Nadia berdiri di beranda rumahnya, menatap iring-iringan mobil itu dari kejauhan. Tatapannya bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan penuh rasa ingin tahu. Di tengah keramaian, mata Arga mencari satu wajah. Dan saat ia menemukannya, Nadia berdiri di tepi jalan, menatapnya dengan campuran terkejut dan ragu. Waktu seakan berhenti, Arga tahu inilah awal dari babak baru. Tapi apa yang akan terjadi, mungkin tak seperti yang ia bayangkan. Sore itu, halaman rumah Ibu Arga masih dipenuhi warga. Ada yang memuji kesuksesannya, ada yang hanya diam menatap mobil-mobil mewah itu seperti benda dari dunia lain. Arga melayani setiap sapaan dengan senyum, meski hatinya gelisah. Ia tahu, di antara kerumunan itu, ada sepasang mata yang ia tunggu. Nadia berdiri tak jauh mengenakan gaun sederhana berwarna biru. Matanya tak lepas dari Arga, tapi setiap kali tatapan mereka bertemu, ia segera menunduk. Seolah ada jarak tak kasat mata yang memisahkan keduanya. Langkah Arga mendekat membuat bisik-bisik warga semakin ramai. Halo Nad, suaranya tenang, tapi nadanya menyimpan banyak cerita yang tak terucap. Nadia tersenyum tipis. Selamat datang kembali, Ga. Aku dengar kamu sudah sukses. Aku cuma menepati janji, jawab Arga singkat. Namun sebelum percakapan itu berlanjut, suara berat memotong dari belakang.
Ayah Nadia berjalan mendekat, kali ini tanpa tatapan meremehkan. Justru senyumnya terlihat ramah, terlalu ramah untuk diabaikan. Arga, nak. Ternyata kabar itu benar, kamu sekarang luar biasa. Arga menatapnya dalam diam, ingatan tentang malam penolakan dulu kembali menyelinap. Kata-kata tajam yang menusuk harga dirinya, tawa sinis yang sulit ia lupakan. Semuanya berputar di kepalanya. Ayah Nadia melanjutkan, kalau ada waktu datanglah ke rumah, kita perlu bicara banyak hal yang harus aku jelaskan. Nada suaranya terdengar penuh maksud. Arga tidak langsung menjawab, hanya mengangguk singkat. Saat matahari mulai tenggelam, Arga kembali berdiri di beranda rumah ibunya, memandangi desa yang kini melihatnya dengan cara berbeda. Tapi di hatinya, ada pertanyaan yang mulai tumbuh. Apakah semua ini benar-benar tentang janji yang ia tepati? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di balik kata-kata "kita perlu bicara" dari ayah Nadia? Malam itu, setelah keramaian mereda, Arga memutuskan memenuhi undangan ayah Nadia. Ia datang tanpa iring-iringan mobil, hanya mengendarai satu sedan hitam. Langkahnya mantap, meski pikirannya dipenuhi tanda tanya. Rumah besar itu masih sama seperti 3 tahun lalu, megah namun dingin. Pintu dibuka oleh Nadia, yang tampak terkejut melihat Arga datang sendirian. "Masuklah, ayah sudah menunggu," ucapnya pelan. Di ruang tamu, ayah Nadia duduk sambil menatap foto-foto keluarga yang terpajang di dinding. Tanpa basa-basi, ia mempersilakan Arga duduk. "Arga, sebelum kita bicara, aku ingin kau tahu, penolakanku 3 tahun lalu bukan hanya karena kau miskin." Arga menatapnya lekat-lekat, menunggu kelanjutan. Ayah Nadia menarik napas panjang. "Saat itu, perusahaan kami hampir bangkrut. Aku terpaksa menjodohkan Nadia dengan anak pemilik bank agar utang kami dilunasi. Kalau aku menerima lamaranmu, itu berarti aku menghancurkan masa depan seluruh keluarga." Ucapan itu membuat ruangan hening. Arga teringat tatapan kosong Nadia malam penolakan dulu. Ia mulai mengerti, tapi luka di hatinya tidak serta-merta hilang. "Dan sekarang?" tanya Arga datar. "Sekarang, pernikahan itu tidak berjalan baik. Bisnis keluarga mulai goyah lagi. Aku ingin tahu, apakah kita bisa bekerja sama? Kau punya kemampuan, Arga. Kita sama-sama akan untung," jawab sang ayah dengan nada penuh perhitungan. Arga menatapnya lama, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. Apakah ini ajakan tulus? Atau sekadar upaya memanfaatkan keberhasilannya? Dari sudut ruangan, Nadia hanya berdiri diam. Matanya seakan ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya terkunci. Arga berdiri, merapikan jasnya. "Saya akan memikirkannya, Pak," ucapnya singkat sebelum melangkah pergi. Tapi di dalam hati, ia tahu, ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini tentang masa lalu, luka, dan sesuatu yang mungkin belum selesai antara dirinya dan Nadia. Hujan turun pelan malam itu, membasahi jalan desa yang sepi. Arga baru saja keluar dari halaman rumah keluarga Nadia ketika terdengar suara langkah cepat di belakangnya. "Arga, tunggu!" Ia menoleh. Nadia berdiri di bawah payung, napasnya sedikit terengah. Cahaya lampu jalan membuat wajahnya terlihat lelah, namun matanya memancarkan sesuatu yang tak bisa disembunyikan. "Aku harus bicara sebelum semuanya terlambat," ucap Nadia. Arga menatapnya, memberi isyarat untuk melanjutkan. "3 tahun lalu, aku ingin membelamu, tapi aku tak punya kekuatan. Ayahku sudah mengatur semuanya. Aku bahkan tak diberi pilihan. Setiap hari, aku memikirkan malam itu, memikirkanmu." Arga terdiam. Kata-kata Nadia mengusik sesuatu yang selama ini ia kunci rapat. Rasa sakit, marah, dan rindu bercampur jadi satu. "Nad, kenapa baru sekarang?" "Karena aku takut, tapi melihatmu pulang hari ini, aku sadar aku masih ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melupakanmu." Hening sejenak. Hujan semakin deras, dan suara tetesannya memenuhi jeda di antara mereka. Arga menarik napas panjang.
Aku kembali bukan untuk mengungkit masa lalu, Nat. Tapi, aku juga tak bisa pura-pura. Tak peduli. Banyak yang berubah. Dan aku tak tahu apakah kita masih bisa berdiri di tempat yang sama. Nadia menunduk, memegang erat gagang payung. Aku mengerti. Tapi kalau suatu hari kau siap bicara, aku akan ada di sini. Arga mengangguk pelan, lalu melangkah pergi, membiarkan hujan membasahi jasnya. Setiap langkah terasa berat, seakan meninggalkan sesuatu yang tak pernah benar-benar selesai. Malam itu, di kamar, Arga duduk lama memandangi foto lama yang selalu ia bawa. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia mulai mempertanyakan, apakah semua kekayaan ini cukup untuk menutup luka yang dulu mereka bagi bersama? Keesokan paginya, desa kecil itu sudah penuh dengan bisik-bisik. Dari warung kopi sampai pasar, semua membicarakan hal yang sama. Arga dan Nadia terlihat berbicara larut malam di bawah hujan. Kalau benar mereka dekat lagi, itu masalah besar. Bisik seorang ibu sambil menimbang cabai di lapak. Masalah untuk siapa? Sahut yang lain. Untuk suaminya lah. Dan untuk keluarganya yang sudah bikin masalah dulu. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga keluarga Nadia. Suaminya, Bram, seorang pria yang dikenal temperamental, langsung murka. Tanpa banyak bicara, ia menuduh Nadia sengaja mempermalukannya di depan warga. Aku tak mau dengar alasan. Kalau kau masih memikirkan dia, berarti kau menginjak harga diriku. Teriak Bram di ruang tamu yang sunyi. Nadia hanya terdiam. Ia tahu, membantah hanya akan memperburuk keadaan. Tapi di hatinya, ada sesuatu yang tak lagi bisa ia tekan. Rasa lega, karena setidaknya ia sudah mengucapkan apa yang selama ini tertahan. Sementara itu, Arga juga mulai merasakan dampak gosip itu. Beberapa orang yang tadinya ramah mulai memberi tatapan sinis. Bahkan, ada yang berbisik-bisik setiap kali ia lewat. Di beranda rumah, ibunya menatapnya dengan raut khawatir. Gah, hati-hati. Orang desa ini cepat sekali menilai. Jangan sampai semua yang kamu bangun runtuh gara-gara omongan mereka. Arga mengangguk. Bu, aku tidak melakukan apa-apa yang salah. Tapi aku juga tidak akan membiarkan orang lain menentukan apa yang harus kulakukan. Di malam yang sunyi, Arga duduk sendirian di kursi bambu, memandangi desa yang kini terasa lebih sempit dari sebelumnya. Ia sadar, kembalinya dia bukan hanya membawa kebanggaan, tapi juga memicu bara lama yang siap menyala kapan saja. Sejak kabar kedekatan Arga dan Nadia menyebar, suasana desa terasa berubah. Tatapan orang-orang kini bercampur antara iri, kagum, dan curiga. Namun di balik semua itu, satu sosok menyimpan amarah yang tak terbendung, Bram. Bagi Bram, Arga bukan sekadar mantan kekasih istrinya, ia adalah ancaman bagi harga diri dan kekuasaannya di desa. Malam itu, Bram duduk di ruang tamu, ditemani segelas kopi hitam. Wajahnya tegang, matanya tajam. Aku tidak akan biarkan dia bertahan lama di sini, gumamnya pada diri sendiri. Keesokan harinya, Arga mendapati beberapa pengiriman barangnya tertunda tanpa alasan jelas. Truk yang harusnya membawa sayuran ke pelabuhan, tiba-tiba ditahan di pos pemeriksaan, katanya ada masalah dokumen. Pekerja yang ia rekrut pun mulai mengeluh karena mendapat tekanan dari pihak tak dikenal. Sore itu, seorang teman lama mendatangi Arga diam-diam. Kak, aku dengar Bram yang mengatur semua ini. Dia punya orang-orang yang siap bikin bisnismu di sini lumpuh. Hati-hati, dia bukan orang yang main-main. Arga menarik napas panjang. Ia sudah lama berhadapan dengan orang licik di dunia bisnis, tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar uang, ini soal harga diri dan pertaruhan di depan orang-orang yang pernah meremehkannya. Malamnya, Bram datang bersama dua pria berbadan besar ke rumah Arga. Suasana menjadi tegang begitu ia berdiri di depan pagar. Kau pikir kau bisa kembali seenaknya dan merusak ketenangan di sini? Kata Bram dengan suara dingin. Arga menatapnya tenang. Aku tidak datang untuk merusak apapun. Aku hanya pulang dan membangun yang sudah lama hilang. Bram mendekat. Suaranya semakin keras. Kalau kau pintar,
Sebaiknya pergi sebelum semua ini berakhir buruk. Arga tidak menjawab. Ia tahu, perang ini baru saja dimulai, dan kali ini ia tidak akan mundur. Pagi itu, desa kembali heboh. Beberapa warga melihat Arga mengundang para petani lokal ke rumah ibunya. Meja panjang di halaman dipenuhi minuman hangat dan makanan ringan. Namun yang membuat semua terkejut bukan jamuannya, melainkan isi pembicaraannya. Arga berdiri di depan para petani dengan suara mantap. Selama ini kalian menjual hasil panen dengan harga yang ditentukan orang lain. Mulai hari ini aku akan beli langsung dari kalian dengan harga lebih tinggi. Pembayaran tunai. Tidak ada tengkulak, tidak ada potongan aneh-aneh. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa wajah yang awalnya ragu kini berubah antusias. Kalau kami setuju, barang akan langsung diambil dari ladang. Kalian tidak perlu lagi khawatir soal pengiriman. Semua akan aku urus, lanjut Arga. Langkah ini membuat posisi Bram terguncang. Selama ini, dialah yang menguasai jalur pembelian, panen desa, dan kini Arga memotong sumber kekuatannya tepat di jantung. Sore harinya, kabar itu sudah menyebar ke seluruh pelosok desa. Petani satu persatu mulai datang ke rumah Arga untuk menandatangani kesepakatan sederhana di atas kertas. Arga tidak hanya memberi mereka harga lebih baik, tapi juga jaminan penjualan yang stabil. Bram yang mendengar kabar itu langsung meledak. Ia mencoba menekan beberapa petani agar membatalkan perjanjian, tapi mereka menolak. Harga Arga lebih adil, kami pilih dia, jawab mereka tegas. Di beranda rumahnya, Arga duduk sambil menyeruput kopi. Ia tahu Bram akan marah besar, tapi inilah caranya melawan. Bukan dengan teriak atau ancaman, melainkan dengan membangun sesuatu yang lebih kuat dari rasa takut, kepercayaan. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kembali, Arga merasa ia benar-benar memegang kendali. Namun ia juga tahu Bram tidak akan tinggal diam. Dan badai yang lebih besar pasti sedang menuju ke arahnya. Hari pasar desa selalu ramai, tapi pagi itu suasananya berbeda. Semua mata tertuju pada satu titik. Arga berdiri di tengah lapangan pasar, memeriksa pengiriman hasil panen dari para petani yang kini bekerja sama dengannya. Tumpukan sayuran segar berjejer rapi, siap dimuat ke truk besar yang sudah menunggu. Tiba-tiba, kerumunan terbelah. Bram datang dengan langkah cepat, diikuti beberapa pria berbadan kekar. Wajahnya merah, matanya menyala penuh amarah. "Berhenti semua!" teriaknya. Suara itu menggema, membuat aktivitas pasar terhenti. Arga menoleh, menatap Bram tanpa bergerak. "Kau pikir kau bisa datang seenaknya mengacak-acak urusan di sini?" Suara Bram berat dan tajam. "Aku tidak mengacak-acak apapun," jawab Arga tenang. "Aku hanya memberi pilihan yang lebih adil untuk mereka." Bram maju selangkah, jaraknya kini hanya beberapa meter dari Arga. "Pilihan? Jangan munafik, Ga. Kau datang ke sini untuk membalas dendam karena masa lalu. Karena Nadia. Kerumunan." Mulai berbisik-bisik. Beberapa orang memandang Nadia yang kebetulan berada di sisi lapangan, wajahnya pucat. Arga menarik napas dalam. "Kalau aku ingin membalas dendam, aku tidak akan melakukannya dengan memberi mereka penghidupan. Aku pulang karena aku berjanji pada diriku sendiri. Untuk menjadi lebih dari apa yang kau dan ayahnya pikirkan 3 tahun lalu." Bram tertawa sinis. "Omongan manis. Tapi kau lupa, aku masih memegang kekuasaan di sini." Arga melangkah maju, suaranya meninggi untuk pertama kali. Kekuasaan yang dibangun dengan rasa takut akan runtuh saat orang-orang berhenti takut. Dan hari ini, aku rasa itu sudah mulai terjadi. Sorak kecil terdengar dari beberapa petani yang berdiri di belakang Arga. Bram mengepalkan tangan tapi menahan diri. Ia tahu memukul Arga di depan semua orang hanya akan memperburuk citranya. Dengan wajah menegang, Bram berbalik pergi, tapi sebelum langkahnya jauh, ia menatap Arga sekali lagi. "Kita belum selesai.
Arga menatap punggung Bram menghilang di keramaian. Ia tahu kata-kata itu bukan ancaman kosong. Pertarungan ini baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya. Sejak kejadian di pasar, Bram tidak lagi muncul secara terang-terangan. Namun Arga tahu, ketenangan ini bukan tanda menyerah, justru pertanda bahwa lawannya sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, seminggu kemudian masalah mulai muncul. Salah. Satu truk pengiriman Arga diberhentikan di tengah jalan dan ditemukan membawa barang selundupan, rokok ilegal yang disembunyikan di bawah tumpukan sayur. Polisi datang ke gudang, meminta keterangan. Arga terkejut. Ia tahu semua pengirimannya bersih, tapi bukti di lapangan berbicara lain. Ini bukan barang kami, tegasnya. Namun wajah para petugas tetap datar. Di tengah keributan itu, seorang pekerja muda yang sudah lama dipercaya Arga mendekat dan berbisik, "Mas, aku dengar ada orang menyelinap ke truk malam sebelum berangkat. Mereka membawa peti tambahan. Aku rasa ini kerjaan Bram." Arga mengepalkan tangan, menahan amarah. Ia tahu membalas secara gegabah hanya akan membuatnya terlihat bersalah. Ia harus mencari cara membersihkan namanya tanpa terjebak permainan lawan. Malamnya, Arga memanggil beberapa petani dan pekerja ke rumah ibunya. Ia menceritakan kejadian itu, memastikan mereka tahu bahwa ini adalah upaya menjatuhkannya. Kalau mereka bisa menaruh barang ilegal di trukku sekali, mereka bisa melakukannya lagi. Kita harus waspada. Di sisi lain desa, Bram tersenyum puas mendengar kabar bahwa nama Arga mulai dibicarakan dengan nada negatif. Namun ia tidak tahu, langkah liciknya ini justru akan memunculkan celah, karena salah satu orangnya yang terlibat ternyata memiliki hubungan rahasia dengan keluarga Nadia. Dan hubungan itu akan menjadi kunci terbukanya rahasia besar yang selama ini terkubur. Malam itu, Arga duduk di beranda rumah ibunya, memikirkan cara membalikkan tuduhan yang diarahkan padanya. Lampu minyak di meja berkelip saat seorang tamu tak terduga datang. Seorang pria paruh baya bernama Jatmiko, sopir yang dulu bekerja untuk keluarga Nadia. "Mas Arga, saya harus bicara. Ini soal kejadian 3 tahun lalu," ucapnya lirih sambil melirik kanan-kiri memastikan tak ada yang menguping. Arga mempersilakan duduk. "Saya ada di rumah waktu Bapak Nadia menolak lamaran Mas. Yang Mas tidak tahu, malam sebelumnya Bram datang ke rumah mereka. Dia bawa dokumen, foto, dan sesuatu yang membuat Bapak Nadia ketakutan." "Apa maksudmu?" Arga menatap tajam. Bram mengancam akan membongkar utang judi Bapak Nadia ke publik kalau lamaran Mas diterima. Dia juga berjanji akan menutup utang itu asalkan Nadia menikah dengannya. Semua itu sudah diatur sebelum Mas datang melamar. Kata-kata itu membuat dada Arga terasa sesak. Selama ini ia mengira penolakan itu hanya karena kemiskinan. Ternyata ia hanyalah korban dari permainan licik Bram. "Kenapa kau baru bilang?" "Sekarang?" tanya Arga. "Karena saya takut. Bram punya orang di mana-mana. Tapi sekarang saya tak tahan melihat dia menjatuhkan Mas dengan cara kotor lagi." Arga terdiam lama. Potongan-potongan masa lalu mulai tersusun di kepalanya. Tatapan kosong Nadia malam itu. Sikap tegang ayahnya. Semuanya kini masuk akal. Sebelum pergi, Jatmiko meninggalkan sebuah amplop berisi salinan dokumen utang dan foto-foto pertemuan Bram dengan ayah Nadia. "Kalau Mas mau melawan, ini buktinya." Malam itu, Arga duduk sendirian menatap bukti di tangannya. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia merasa permainan ini bukan lagi tentang bisnis atau harga diri. Ini tentang mengungkap kebenaran yang dirampas darinya. Dan kali ini, ia bertekad Bram harus membayar. Pagi itu, Arga bangun lebih awal. Amplop berisi dokumen utang dan foto pertemuan Bram dengan ayah Nadia ia simpan di tas kulitnya. Hari ini, ia sudah memutuskan untuk tidak lagi bertahan dalam diam, waktunya bergerak. Langkah pertama, ia menemui beberapa tokoh desa yang berpengaruh. Kepala desa, ketua kelompok tani, dan beberapa pengusaha kecil yang selama ini menghormatinya. Di balai desa, Arga mengeluarkan bukti satu persatu.
Inilah alasan sebenarnya kenapa lamaran saya ditolak 3 tahun lalu. Dan inilah orang yang mencoba menjatuhkan bisnis saya minggu lalu, ucap Arga lantang sambil menatap setiap mata yang memandangnya. Desas-desus mulai berputar cepat. Nama Bram disebut dengan nada geram. Beberapa orang yang dulu segan padanya kini mulai berani mengkritik. Kepala desa mengangguk tegas. Kalau semua ini benar, kami tidak akan membiarkan dia berbuat seenaknya lagi. Sore harinya, Nadia mendatangi Arga. Wajahnya pucat, matanya memerah. Gak, aku dengar semua. Jadi benar, semua ini gara-gara Bram? Arga menatapnya lama. Benar, dan aku menyesal baru tahu sekarang. Tapi Nat, aku tidak memberitahu ini untuk memisahkanmu dari dia. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Air. Mata Nadia jatuh. Kalau aku tahu sejak awal, mungkin semua akan berbeda. Arga tersenyum tipis. Mungkin. Tapi yang penting sekarang, kamu bebas memilih jalannya sendiri. Di tempat lain, Bram mulai mendengar kabar bahwa reputasinya diguncang. Ia marah besar, tapi kali ini posisinya goyah. Orang-orang yang dulu takut padanya kini mulai berbalik. Malam itu, Arga duduk di beranda rumah ibunya, memandangi bintang-bintang. Ia tahu langkah ini akan memicu perlawanan terakhir dari Bram, tapi ia juga tahu jika berhasil melewati ini, semua luka lama akan benar-benar terbuka dan disembuhkan. Kabar tentang bukti yang dibawa Arga menyebar cepat, seperti api yang menjilat daun kering. Dalam hitungan hari, orang-orang yang dulu berdiri di belakang Bram mulai menjaga jarak. Beberapa petani membatalkan kontrak dengannya dan beralih ke Arga. Di pasar, bisik-bisik semakin keras. Jadi selama ini Bram yang memaksa Nadia menikah, pantas saja Arga pergi waktu itu. Ternyata bukan cuma karena miskin. Bram mencoba melawan. Ia mendatangi balai desa dengan suara lantang, menuduh Arga memfitnah demi mengambil alih bisnisnya. Tapi kepala desa menatapnya tajam sambil mengeluarkan salinan dokumen utang yang dulu disembunyikannya. Bukti ini cukup jelas, Bram. Kau bisa menyangkal, tapi orang di foto ini adalah kau sendiri. Wajah Bram memerah, napasnya memburu. Ia tahu permainan sudah selesai. Tanpa banyak kata, ia keluar dari balai desa diiringi tatapan tajam warga sore. Amairuba Nadia datang ke rumah Arga. Kali ini, ia tak lagi membawa tatapan ragu, melainkan kepastian di matanya. Gah, aku sudah bicara dengan keluargaku. Aku ingin keluar dari pernikahan ini. Aku lelah hidup dalam kebohongan. Ucapnya tegas. Arga terdiam lama, lalu menghela napas. Nad, aku tidak pernah meminta kau memilihku atau dia. Aku hanya ingin kau bebas memilih hidup yang kau mau. Nadia menatapnya. Matanya berkilat. Dan yang aku mau adalah hidup tanpa rasa takut. Entah nanti kita bersama atau tidak, aku ingin memulai dari awal. Malam itu, desa terasa lebih tenang. Bram tak lagi terlihat, kabarnya ia pergi ke kota untuk menghindari kemarahan warga. Arga berdiri di depan rumah ibunya, memandangi jalan yang dulu ia tinggalkan dengan hati hancur. Kini, jalan itu terasa berbeda, lebih lapang, seperti membuka babak baru yang menunggu di depan. Pagi itu, udara desa terasa segar. Matahari menembus sela dedaunan, memantulkan cahaya ke deretan 7 mobil mewah yang berbaris di halaman rumah Ibu Arga. Warga masih sering melewati rumah itu hanya untuk melihat pemandangan yang jarang terjadi di desa kecil seperti ini. Namun, di beranda, Arga duduk tenang menatap mobil-mobil itu dengan senyum tipis. 3 tahun lalu, semua ini adalah simbol dari janjinya. Bukti bahwa ia bisa bangkit dan membalas tatapan meremehkan. Tapi kini, setelah semua yang terjadi, ia sadar, bukan mobil, bukan kekayaan yang membuatnya kembali merasa utuh, melainkan kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Nadia datang, mengenakan pakaian sederhana, wajahnya lebih tenang daripada sebelumnya. Gak, aku sudah resmi mengurus perceraianku, hidupku akan mulai dari nol lagi, katanya pelan. Arga menatapnya, lalu tersenyum. Nad, kita berdua sama.
Bedanya, aku sudah melewati titik itu 3 tahun lalu, dan sekarang kamu akan melewatinya juga. Tapi ingat, nol bukan berarti kosong. Nol itu awal. Hari itu, Arga mengundang seluruh warga ke lapangan desa. Di hadapan mereka, ia mengumumkan bahwa ketujuh mobil mewahnya akan dijual, dan hasilnya digunakan untuk membangun pasar baru, pusat pelatihan tani, dan beasiswa bagi anak-anak desa. Aku pulang bukan hanya untuk diriku sendiri, katanya, lantang. Aku pulang untuk kita semua. Sorak-sorai menggema, ibunya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Nadia tersenyum, bangga pada keberanian yang tak hanya mengubah nasib sendiri, tapi juga memberi harapan bagi banyak orang. Malamnya, Arga berjalan sendirian ke tepi sungai, tempat ia pernah berjanji pada dirinya sendiri. Suara air yang mengalir mengingatkannya pada malam kelam 3 tahun lalu. Bedanya, kali ini ia berdiri sebagai seseorang yang sudah menepati janji, bukan dengan membalas dendam, tapi dengan memberi arti. Dan di sanalah, di bawah langit penuh bintang, Arga tersenyum. Ia tahu jalan pulangnya yang sebenarnya baru saja dimulai. Dan begitulah, perjalanan Arga yang dimulai dari luka, hinaan, dan penolakan berakhir menjadi kisah tentang keberanian, keteguhan hati, dan arti pulang yang sebenarnya. Dari seorang pemuda miskin yang pergi dengan hati hancur, ia kembali sebagai seseorang yang mengubah nasib. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk banyak orang di sekitarnya. Kadang, kemenangan terbesar bukan ketika kita membalas dendam, tetapi ketika kita memilih untuk memaafkan, memberi, dan melangkah ke masa depan tanpa beban masa lalu. Kalau kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Masih banyak cerita inspiratif dan penuh makna yang akan kita jalani bersama. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.